Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung saja, kami dari eh, mata kuliah Sosiologi Komunikasi, di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis film yang kami pilih, yaitu film Tilik yang beranggotakan yang pertama ada Fardian Syahsidik, lalu ada Faisal Ahmad Al-Azhar, dan saya sendiri Muhammad Yukernaldi. Langsung saja mengenai tinjauan pustaka. Di sini kita mengambil 3 referensi. Yang pertama, penelitian yang pertama ini dilakukan oleh Johann Setawan yang berjudul Pemikiran Postmodernisme dan Pandangan Terhadap Ilmu Pengetahuan. Nah, di sini dengan tujuan lahirnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari adanya paham modernisme. Pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan bersifat mutlak dan objektif. Artinya, di sini tuh tidak hanya dinilai nilai-nilai dari manusia aja gitu. Nah, di sini lahir suatu paham yang baru gitu, yaitu postmodernisme yang salah satu tokohnya bernama Jean-François Lyotard. Postmodernisme merupakan kelanjutan dan koreksi dari modernisme untuk memberikan suatu pemikiran baru dan solusi dalam pandangan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga penelitian ini tuh menggunakan metode hermeneutika filosofis. Nah, ada unsur-unsurnya juga yaitu interpretasi, deskripsi, dan komparasi. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan nih bahwa bagi postmodernisme ilmu pengetahuan itu tidaklah bersifat objektif tetapi subjektif dan interpretasi dari manusia itu sendiri sehingga kebenarannya adalah relatif seperti itu. Nah, postmodernisme juga itu nggak lepas dari adanya kelemahan yaitu apakah dari relevan terhadap kehidupan masa kini. Jadi maka terlepas dari postmodernisme itu menambah pembendaraan pengetahuan yang dapat diterima keberadaannya. Seperti itu. Lalu untuk penelitian kedua nih dilakukan oleh Diana Nadeak. Nah, berjudul Modernisme dan Postmodernisme dalam Desain. Nah, tujuannya itu eh, modernisme dalam model perkembangan yang dimulai dari awal abad 20 sampai munculnya gerakan postmodernisme setelah 60-an gitu. Nah, model ini itu melahirkan surrealisme, kubisme, dan gerakan dadais. Nah, pokoknya dalam penelitian kedua ini lebih ke modernisme gitu. Dan postmodernisme juga dalam desainnya. Jadi secara fisik memiliki kritik yang tajam, mempunyai pesan perdamaian atau pesan sosial lain dengan memakai cara sindiran secara tidak langsung hingga mengungkapkan eh, mengungkapkan secara langsung nih yang memprovokatif terhadap kaum-kaum yang dianggap memberi pengaruh yang negatif kepada kelangsungan hidup manusia gitu. Sama halnya kepada postmodernisme juga mendapatkan giliran yang bersemangat tinggi dalam sejarah perkembangan polanya atau gambarnya. Lalu yang ketiga, ini dilakukan oleh Aris Puji Purwatiningsih yang berjudul Histori Filantropi, tinjauan teori postmodern. Nah, di sini tujuannya kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari pergeseran era dan zaman. Nah, perubahan demi perubahan pastinya terjadi nih. Realitas pengetahuan manusia juga sudah berubah. Nah, sejak zaman kuno, pertengahan, modern, dan postmodernisme, pemikiran manusia memiliki karakteristik masing-masing. Jadi di sini lebih ke realitas juga. Istilah postmodernisme ini muncul pertama kali di wilayah seni dan digunakan oleh Federico de Onis tahun 1930-an gitu untuk merespon seni modern. Nah, lalu semakin luas sampai tahun 1970-an nih. Cakupan bidang seni rupa, arsitektur, politik, sastra, dan lain-lain. Jadi lebih lintas dan antropologi juga banyak gitu. Nah, pengertian postmodern ini memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Dengan istilah postmodern tidak mungkin didefinisikan dalam satu definisi tunggal dan ketat. Lalu kita selanjutnya akan membahas sinopsis film ini yang kita pilih yaitu film Klik. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fardian Sasidik.
Oke, untuk sinopsis film Tilik ini berisi tentang film pendek tentang rombongan ibu-ibu yang menaiki truk untuk pergi menjenguk Bu Lurah yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sepanjang perjalanan diisi oleh ocehan dari Bu Tejo yang tidak henti mengumbar gosip tentang Dian, kembang desa yang cantik dan mandiri. Dengan luasnya, Bu Tejo membeberkan berbagai hal yang seolah dianggap fakta bahwa Dian, calon menantu Bu Lurah itu, perempuan tidak beres dan bisa meresahkan warga, terutama keutuhan rumah tangga, karena dicurigai sering menggoda para lelaki yang sudah berkeluarga. Dasar yang dikemukakan oleh Bu Tejo ialah berita-berita di media sosial yang membuat tentang Dian. Namun, tidak semua yang disampaikan Bu Tejo itu diterima begitu saja, sebab ada yang mengingatkan yakni Yuning bahwa tidak elok menelan informasi mentah-mentah tanpa mengetahui kebenaran sumbernya. Bu Tejo pun tidak peduli, ia terus melancarkan gosip keburukan Dian. Apalagi ada salah seorang yang menyokong. Klimaksnya terjadi perang mulut antara Bu Tejo dengan Yuning yang ternyata memang keluarga Dian. Setelah rombongan sampai rumah sakit, kedatangan mereka disambut langsung oleh Dian dan Fikri. Namun, Dian menyayangkan kedatangan para tetangganya itu, sebab Bu Lurah masih berada di ruang perawatan intensif atau ICU. Belum boleh dijenguk oleh siapapun. Mendengar informasi ini, Bu Tejo langsung membalas dengan cibiran kepada Yuning yang menjadi inisiator Tilik, tetapi belum berbekal informasi akurat tentang kondisi Bu Lurah. Di akhir cerita, selepas rombongan ibu-ibu pulang dari rumah sakit lantaran tidak jadi menjenguk Bu Lurah, digambarkan Dian memasuki mobil sedan yang di dalamnya telah duduk seorang lelaki paruh baya yang dipanggil dengan sapaan Mas kepada lelaki itu. Dian menumpahkan kegelisahan dan mengungkapkan sebenarnya tak sanggup lagi menjalani hubungan sembunyi-sembunyi dan ingin menikah. Juga kekhawatirannya, sanggupkah Fikri menerima kenyataan bila mengetahui ayahnya akan menikah dengannya. Mungkin itu sinopsis film dari film Tilik. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan video atau trailer dari film yang kita pilih, yaitu film Tilik. Ya cah wedok nyambut gawe ter ya duwite kok langsung akeh barang kuwi lho. Kan ya pertanyaan ta nek ngono kuwi iki ora. Jenengan ki kok yo mbok yo ora waton nek ngendikan. Oke, itulah tadi trailer dari film yang kita pilih, yaitu film Tilik. Selanjutnya mengenai ciri-ciri nilai modernisme atau postmodernisme dalam film Tilik ini, yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Faisal Ahmad Al-Azhar. Oke, terima kasih atas waktunya Saudara Yuki. Eh, Langsung saja untuk eh, bagian film film Tilik ini merupakan masuk ke ciri nilai postmodernisme karena adegan sesuai dengan zaman saat ini dengan perkembangan teknologi yang digunakan, kebiasaan dan budaya pada zaman sekarang. Langsung saja, yang pertama adanya internet seperti saat ini digunakan untuk arus informasi. Yang kedua, komunikasi atau interaksi ibu-ibu sama halnya dengan di kehidupan sehari-hari juga. Sampai saat ini ibu-ibu kompleks ada saja bahan untuk bergosip. Yang selanjutnya budaya patriarki. Tentunya ada nilai lain yang disajikan dalam film
tilik tersebut, yaitu mengenai penyadaran kalau budaya patriarki di kehidupan masyarakat kita masih sangat lekat. Ini bisa dilihat dari berbagai omongan yang dilontarkan oleh Bu Tejo kepada Dian. Omongan dari Bu Tejo sendiri kebanyakan berasal dari hasil konstruksi masyarakat yang membuat perempuan selalu mengalami sebuah diskriminasi. Salah satunya pembicaraan kalau Dian tidak segera menikah padahal usianya sudah matang untuk melangsungkan pernikahan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada saudara Yuki. Oke, terima kasih. Jadi untuk presentasi kita kali ini mengenai analisis film yang kita pilih yaitu film Tilik, bisa ditarik kesimpulan untuk film Tilik ini sendiri kita lebih lebih ke postmodernisme gitu. Jadi teman-teman, untuk film Tilik ini ada beberapa ciri yang tadi sudah kita sebutkan juga. Postmodernisme gitu. Jadi beberapa adegan seperti ada teknologi seperti HP yang digunakan sesuai dengan zaman ini juga yang teknologi semakin berkembang dan semakin canggih seperti itu. Dan kebiasaan-kebiasaan itu pun tadi tidak diduga akhirnya menggunakan HP sebagai bentuk nilai selain komunikasi, tetapi juga tadi ada adegan memvideokan atau kayak membuat status gitu, membuat story di media sosial. Lalu komunikasi dan interaksi ibu-ibu juga, dan akhirnya perkataan-perkataan itu terlontarkan pada zaman saat ini juga seperti gosip dan juga arus informasi yang tidak begitu nyata atau benar atau tidaknya informasi itu asal diomongin aja kepada masyarakat, seperti itu. Mungkin ini presentasi dari kelompok kita mengenai analisis film yang kita pilih yaitu film Tilik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.